Oke, untuk hari ini kita akan membahas tugas penyangga. Nah, di mana untuk nomor 1 ini kamu diminta untuk menentukan apakah campuran larutan tersebut adalah larutan penyangga atau bukan. Nah, sebelum itu kita harus mengulang dulu apa saja syarat dari larutan penyangga. Nah, untuk larutan penyangga yang pertama syaratnya adalah yang direaksikan itu harus asam dengan basa, di mana yang satu harus ada yang lemah. Jadi kalau tidak ada yang lemah, maka itu bukan penyangga. Itu syarat pertama, bisa dilihat dari awal. Kemudian syarat yang kedua yaitu nanti setelah di akhir reaksi yang tersisa haruslah asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Artinya harus ada yang lemah dan garam, itu yang tersisa. Nanti dua itu nanti akan bercampur menjadi larutan penyangga. Sedangkan ciri yang ketiga ini adalah saat ditambah sedikit asam atau sedikit basa maka pH-nya akan tetap. Nah, kita akan masuk ke nomor 1A. 1A itu direaksikan NH4OH dengan HCl. Kita tahu NH4OH itu adalah basa, lemah, dan asam kuat. Oke, ini kita ACC untuk syarat pertama. Kemudian yang kedua, HCN dengan CH3COOH. Ini sama-sama asam, di mana HCN asam lemah, CH3COOH juga asam lemah. Berarti ini bukan penyangga. Berarti dari awal untuk B ini bisa kita eliminasi. Untuk yang C, HCN dengan HCl. HCN asam lemah, HCN asam kuat. Ini juga sama-sama asam, tidak bisa. Sedangkan yang D, CH3COOH dengan 25 mili KOH. CH3COOH asam lemah, KOH basa kuat. Berarti ini bisa karena ada lemah, ada kuat, ada asam, ada basa. Kemudian yang E, HCl dengan KOH. HCl asam kuat, KOH basa kuat. Sehingga tidak bisa, harus ada yang lemah. Nah, dari awal seperti ini sebenarnya bisa kita lihat bahwa dia ada yang sudah memenuhi syarat pertama, ada yang syarat pertama langsung tidak bisa. Berarti untuk yang langsung bukan penyangga itu kita bisa menuliskan. Misal ini kita bahas yang B, C, dan E dulu ya, cara menuliskannya. Kalau di uraian berarti tinggal dituliskan reaksinya saja bahwa HCN plus CH3COOH ini tidak bisa bereaksi karena sama-sama asam. Atau nanti juga kalau misal dituliskan hasil reaksinya juga akan sama, HCN plus CH3COOH, tidak ada reaksi. Kemudian yang C juga sama, dan yang E juga sama. Sedangkan untuk yang C dan untuk yang A dan D berarti yang termasuk syarat memenuhi syarat pertama. Kita bahas dulu yang A. Yang A itu kan mereaksikan NH4OH ditambah dengan HCl, maka akan menjadi NH4Cl dan H2O. Dicek dulu setara atau tidak, NH4-nya 1, NH4-nya 1, Cl1, Cl1, berarti sudah setara. Kita tuliskan mula-mula reaksi sisa. Untuk NH4OH awalnya 25 kali 0,3, 0,25 mili kali 3, berarti sekitar 0,075. Kemudian yang HCl 25 kali 0,3 yaitu sama 0,075. Ini karena sama-sama koefisiennya 1, molnya sama, berarti semua habis. Atau perbandingannya sama, berarti habis semua, maka di sini 0,075, 0,075. Maka ini habis, ini 0,075, 0,075. Yang tersisa hanya garam dan air. Di sini asam maupun basa tidak bersisa, berarti ini bukan
penyangga karena syarat kedua tidak terpenuhi. Oke, berarti A juga kita eliminasi sehingga kita menyisakan yang D, apakah dia penyangga atau bukan. Nah, untuk yang D, ini C kita coret dulu karena bukan. Yang D itu ada CH3. Oke, kita tuliskan lagi CH3COOH ditambah KOH, maka akan menjadi CH3COOK plus H2O. Ini kita cek kanan kiri jumlahnya apakah sama. Ini sudah setara, nanti dicek lagi silahkan. Mula-mula reaksi sisa, mula-mulanya ada 25 kali 0,2 berarti 50 per 1000. Jangan lupa milinya dijadikan liter, berarti tinggal 0,025 per 100 kali 2 per 10 berarti 50 per 1000 atau 0,05. Ya, betul. Kemudian yang KOH juga sama, 0,25 kalikan 0,1 berarti 0,025. Nah, ini kita cek mana yang habis. Yang habis adalah 0,5 bagi 1 0,05, 0,025 bagi 1 0,025, berarti dia yang habis. Otomatis di sini reaksinya sama, di sini habis. Sedangkan yang direaksi disesuaikan dengan koefisien. Karena semua koefisiennya sama, berarti di sini juga sama semuanya. Untuk cara mengerjakan ini masih dipakai sampai nanti sampai bab 3 bahkan. Jadi minta tolong untuk yang bagian mula-mula reaksi ini dipelajari lagi sampai kalian memahami. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan secara langsung. Nah, ini kita lanjutkan, berarti di sini menyisakan 0,025, ini 0,025, ini 0,025. Di sini tersisa CH3COOH, garamnya dan air. Nah, untuk CH3COOH dia kan asam lemah, ini garam, berarti betul ya bahwa nanti sisa asam lemah dan garam ini membentuk larutan penyangga. Berarti yang larutan penyangga adalah yang D. Kemudian untuk nomor 2 ini kamu diminta mencari pH dari campuran berikut. Jadi kalau misal nanti soalnya hanya di penyangga, kalian akan tahu bahwa itu larutan penyangga. Tapi kalau nanti soalnya sudah campur antara asam basa biasa, penyangga, dan satu lagi nanti hidrolisis, kalian harus mengidentifikasi apakah itu nanti penyangga atau hidrolisis. Nah, ini kita bahas dulu yang penyangga. Untuk nomor 1 itu ada HCOOH ditambah NaOH, maka akan menjadi HCOONa plus H2O, mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya ada 0,15 kalikan 0,1, jangan lupa jadikan liter dulu, berarti ada 0,15, 15 per 10 berarti 15 per 1000 atau 0,015. Kemudian yang ini 0,1 kali 0,1 0,01. Nah, di sini 0,15 dan 0,01 ini lebih besar yang 0,15, berarti lebih kecil NaOH. Otomatis ini akan habis. Kenapa langsung kita bandingkan mula-mulanya? Karena koefisiennya sama. Jadi kalau koefisiennya sama, langsung saja dibandingkan mol mula-mula. Tapi kalau koefisiennya berbeda, silahkan dibagi dulu mol mula-mula dengan koefisien. Siapa yang paling kecil itu yang habis. Nah, kalau di sini habis berarti semua menyesuaikan NaOH. Di sini 0,01, 0,01. Di sini tersisa 0,05, 0,01, 0,01. Nah, untuk seperti ini berarti dia menyisakan HCOOH, garam dan air. Nah, di sini ada asam lemah dan garam, berarti ini bisa pakai penyangga. Nah, penyangganya asam atau basa? Kita lihat dulu yang sisa ini. Yang lemah itu asam, berarti nanti pakainya H+ karena dia penyangga asam berdasarkan dari sisanya tadi. Kalau misalnya sisa yang basa lemah ya berarti pakainya OH-.
Oke, kita lanjut mencari H plusnya. H plus sama dengan Ka kali Na per Ng, berarti Ka nya 2 kali 10 pangkat min 4, Na nya 0,05, ini 0,005, kita ulangi, 0,01, berarti ini dicoret dapat 2, ini dicoret dapat 10 pangkat min 4, berarti pH nya adalah 4. Berarti betul bahwa dia penyangga asam karena sekitar pH 4. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini NH4OH dan NH4Cl. Nah, bedanya dari soal A dan B adalah kalau soal A itu dia sudah langsung direaksikan karena yang diketahui adalah asam dan basa. Tapi kalau yang soal nomor 2 ini karena yang diketahui basa dan garamnya, berarti langsung kita cari pakai rumus, apalagi kalau dia basanya basa lemah. Oke, jadi langsung masuk rumus. Apakah dia pakai H plus atau OH min? Dilihat di situ. Yang lemah itu kan NH4OH, basa lemah. Berarti kita pakainya OH min. Oke, di sini kita tulis B sama dengan OH min itu didapat dari Kb kali Nb per Ng. Kb nya kita lihat dulu 10 pangkat min 5, kemudian Nb nya adalah basanya 0,2 kali 0,25, itu adalah 0,05. Kemudian N garamnya juga sama angkanya, berarti 0,05, maka ini kita coret 10 pangkat min 5, maka POH nya adalah 5 dan pH nya adalah 14 dikurangi 5 yaitu 9, berarti dia adalah penyangga basa. Jadi diulangi lagi, kalau yang diketahui dia asam dan basa maka direaksikan. Kalau yang diketahui asam lemah, basa lemah plus garam, berarti langsung masuk rumus. Oke, silahkan dilihat lagi pekerjaannya sambil dikoreksi sendiri masing-masing. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih.